Halo semuanya, Timon balik lagi guys. Sudah lama sekali tidak ada eksperimen dengan Stretch Armstrong. Terakhir kali, kami memompanya dengan logam cair gallium. Saya menguji teori seperti dengan Terminator T-1000, mengisi Armstrong dengan gallium, dan melihat apakah mengeras atau tidak. Akibatnya, itu bahkan lebih menarik guys. Kami benar-benar membongkar Armstrong dengan melepas cangkang karet darinya. Dan saya menemukan bahwa sirup di dalamnya bereaksi sangat kuat terhadap oksigen. Dan gimana nih? Siapa yang belum lihat video ini? Tonton deh, dijamin seru. Tapi kali ini, lihat apa yang kita punya ya. Ya, kami telah membeli banyak tongkat bercahaya, glow stick. Ini dipakai saat memancing atau piknik ya. Saya ingin tahu, gimana jika kamu memompa cairan bercahaya ini ke Armstrong? Menurutmu apakah itu akan menyala? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan like ya guys. Trik Armstrong adalah kemampuannya untuk meregang dan ada glukosa khusus di dalam dirinya. Tapi trik tabung ini adalah bersinar saat kamu memecahkannya. Menurut teori, di dalamnya ada wadah dengan peroksida yang jika pecah, mengalir keluar dan bereaksi dengan cairan fosfat dan membuatnya bersinar. Jadi kami mematikan lampu. Temanku tak terlihat. Tapi jika dia membawa cahaya lebih dekat, kamu bisa melihatnya guys. Saya pikir jika kamu menaruh 5 benda ini, maka kamu bisa menyalakan tenda. Dan kami juga diberitahu bahwa jika kamu memanaskan tongkat ini, mereka akan menjadi lebih cerah. Masukkan ke dalam microwave dan nyalakan dengan daya sedang selama 1 menit. Saya tidak ingin terlalu panas guys. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Oh ya, mereka semakin cerah dan menyala-nyala. Itu saja. Matikan ya. Saya pikir ini sudah cukup. Teorinya benar. Tapi kamu tidak bisa membawa microwave ke alam. Saya pikir akan mungkin untuk menghangatkan tabung ini dengan air panas atau termos dan memperpanjang waktu kerjanya. Singkatnya, sekarang kami akan menunjukkan apa yang ada di dalam tabung ini. Kami pakai sarung tangan untuk keamanan, padahal di kemasannya tertulis tidak beracun. Dan jika terkena mata atau kulit, bilas dengan air. Kami tidak akan memakai air guys. Untuk ini kami menggunakan sarung tangan agar tidak bereaksi dengan cairan ini. Saya juga tidak menyarankanmu untuk membongkarnya. Lebih baik tonton saja video kami. Kami akan dengan hati-hati memotong di bagian paling bawah agar tidak merusak kerucut di dalam potongan-potongan ini. Di dalamnya, secara teori harus ada peroksida guys. Mari kita tiriskan. Jadi ada juga kaca kerucut di dalamnya. Keluarkan dengan hati-hati. Well, ini adalah cairan fosfat berwarna. Dan itu yang bereaksi hanya jika kamu memecahkan labu. Dengan demikian, kedua cairan bercampur dan tabung akan menyala. Kami dengan hati-hati menempatkannya, dan setidaknya kita butuh 10 biji. Setelah 20 menit, kita sudah cukup memotongnya. Sekarang, kami ingin menuangkan cairan merah ini ke dalam wadah terpisah. Kami akan memecahkan wadah dalam tabung plastik ini. Barang ini tidak bau guys, tapi itu lengket, seolah-olah ada semacam mentega di dalamnya. Untuk jaga-jaga, kami pakai masker dan sarung tangan demi keamanan. Meskipun pabriknya memastikan bahwa itu tidak beracun. Singkatnya, dari 10 kerucut, kami mendapat tidak lebih dari 200 ml. Itu tidak cukup guys. Saya pikir akan cukup untuk 5 jarum suntik. Tapi itu masih lebih dari gallium yang kita pompakan ke Armstrong. Plus, kamu juga perlu memompa peroksida untuk reaksi. Jadi saya pikir kita cukup memompa cairan ini ke Armstrong. Wih, kelihatannya seperti jus stroberi ya. Hanya saja terlihat lebih kuat dan ada gelembung di dalamnya. Hal ini yang memberikan cahaya terang. Ini bukan fosfor guys, tapi yang disebut TCPO, cahaya kimia. Dan sekarang hampir ada di mana-mana. Itu diencerkan dengan pewarna dan pelarut. Tapi yang ini adalah hidrogen peroksida. Itu seperti saklar bola lampu dan semua campuran kimia ini. Kami akan memompanya ke dalam jarum suntik terpisah dan kemudian menggunakannya di bagian paling akhir. Jadi sekarang kita sudah menyiapkan semuanya dan ada cahaya cair. Ini belum berhasil guys, tapi kami tahu cara memulainya. Mari kita mulai dengan eksperimen kecil. Saya punya anggur. Saya ingin tahu apakah itu akan menyala atau tidak? Tentu saja, tidak akan muat banyak ke dalamnya. Tapi mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu dapatkan. Wih, sudah bocor keluar. Tapi saya melihat sedikit merah di dalamnya. Dan sekarang mari kita memompa katalis. Sudah banyak yang bocor, tapi belum menyala guys. Mungkin belum tercampur ya. Mari kita matikan lampu. Widih, betapa kerennya. Mengapa berwarna ungu ya? Genangan di bawah anggur bersinar. Tapi buah beri itu sendiri juga sedikit bersinar. Sulit dilihat ya. Sayangnya kamera tidak memancarkan. Saya tak punya lensa peka cahaya. Itu akan mengirimkan gambar penuh. Dengan mata saya melihat bagaimana anggur itu bersinar. Jadi itu berhasil ya, dan kita bisa membuat Armstrong bersinar. By the way, saya ingin menunjukkan satu hal keren lagi. Tahukah kamu,
bahwa swab biasa bersinar di bawah sinar latar belakang ultraviolet? Saya merekam video seperti itu 4 tahun yang lalu. Saya ingin mencoba untuk meningkatkan efek swabs. Itu satu-satunya yang bersinar. Mari kita ambil swabs biasa dan tuangkan cairan merah ini ke dalamnya. Wih, lucu ya, bentuknya seperti lampu lava. Gelembung-gelembung besar seperti itu mengapung karena minyak dan tidak semuanya tenggelam. Nah, mari kita aktifkan lampu ini. Kami mengambil peroksida dan campur dengan baik. Ini mirip dengan swabs jeruk Bali. Siapa yang mencobanya? Tulis di komentar. Saya suka, tapi saya tidak akan minum swabs ini. Matikan lampu dan lihat. Gelap, tidak bisa melihat apa-apa guys. Ini sangat disayangkan. Swabs tidak bereaksi sebagaimana mestinya. Mungkin cairannya pecah di sana, atau tepatnya terkikis ya. Oke, mari kita periksa. Aku punya sedikit yang tersisa di sini. Campurkan cairan merah dengan katalis. Reaksi telah berlalu guys. Soalnya langsung menyala. Tidak tergantung pada udara. Semuanya baik-baik saja dan berfungsi. Jadi masalahnya ada di swabs. Lagi pula bukan tanpa alasan, ia bersinar dengan sendirinya. Sifat kimianya tidak memungkinkan cahaya kimia untuk bereaksi. Atau mungkin peroksida sangat encer di dalamnya. Itu harus 30% dan punya seluruh trik untuk mulai bekerja. Oke, langsung saja ke dalam campuran cairan yang sudah mulai menyala. Tambahkan sedikit swabs ke dalamnya, sedikit saja. Saya pikir itu cukup, di suatu tempat sebagai proporsi 2:1. Bagaimanapun, ini semua tentang swabs. Lihat, cairan bercahaya itu telah meringkuk menjadi gelembung-gelembung dan meredup. Ya, tidak ada cahaya sama sekali di mana swabs berada. Itu tidak bersinar sama sekali guys. By the way, kami juga mencoba Coca-Cola. Dan itu membagi semuanya menjadi satu. Itu membagi cairan bercahaya dari Coca-Cola. Bayangkan, betapa kuatnya itu. Bahkan tidak ingin bercampur. Sebuah lelucon tentu saja. Saya suka cola, tapi itu tidak baik. Mari kita memompa cairan bercahaya ini ke dalam Stretch Armstrong. Secara teori, jika anggur itu bersinar, ia juga harus bersinar. Dan yang utama adalah karetnya tidak terlalu tebal. Jika tiba-tiba glukosa di dalam mengencerkan peroksida dan eksperimen tidak berhasil, banyak nuansa yang muncul. Mari kita lihat siapa yang bisa menebak. Akankah Armstrong menyala atau tidak? Tulis di komentar. Sangat menarik untuk tahu siapa di antara kalian yang punya bakat jadi peramal. Kami menuangkan cairan bercahaya ke dalamnya. Lebih baik memompa warna hijau ya. Pasti akan terlihat seperti limbah radioaktif seperti kura-kura ninja ketika mereka mandi di dalamnya dan menjadi mutan. Ya, sepertinya sudah diisi secara normal. Sekarang, kamu perlu menjalankan regen dan menunggu reaksi. Dan mari kita matikan lampunya. Ya Tuhan, ini dia. Itu bersinar di mana-mana. Nah, kecuali kepala. Itu emang belum diisi guys. Ini adalah plastik dan tidak bisa membiarkan cahaya masuk. Dia sangat cerah. Kulitnya yang kenyal berubah menjadi merah muda. Demikianlah apa yang dimaksud dengan mutasi. Sama seperti di Fallout, ada banyak mutan yang bersinar. Kami kemudian mencoba memompa lebih banyak ke kepala, tapi jarum tidak mencapai dan cairan bocor dari leher. Dia cemberut. Rupanya kami telah memompanya, dan 40-50 kotak sudah mengambang di dalamnya. Setidaknya 15% dari volumenya. Singkatnya, kami tidak bisa membuat kepalanya bersinar dengan cara apapun. Cairan bercahaya mulai mengalir keluar darinya, dan sepertinya itu bahkan tidak bersinar. Tapi percayalah, itu bersinar, dan bahkan sangat banyak. Dan juga kami mencoba memanaskan di microwave. Dan dia umumnya menyebar ya, karena glukosa bereaksi sangat kuat terhadap panas. Dia menjadi seperti bubur. Tapi fakta menariknya, Armstrong tetap bersinar jika dipompa dengan glow stick. Itu mengagumkan guys. Saat kami membukanya, tidak terlihat bahwa glukosa bercampur dengan cairan luminescent. Itu mungkin bocor guys. Glukosa masih jauh lebih padat. Dan kamu masih perlu menyumbat karet ini agar tidak ada yang bocor. Ya, saya harap kamu suka dengan video ini. Jika ya, beri like dan kasih tahu temanmu. Itu saja ya guys. Sampai jumpa.